Bismillahirrahmanirrahim. UTS Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi. Note: semua jawaban kerjakan secara lisan via video oral atau YouTube atau vlog, silahkan kirimkan linknya. Baik, Pak. Soal UTS Rekayasa Perangkat Lunak. 1. Jelaskan tahapan di dalam SDLC. 2. Buatkan tabel tentang perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, spiral, dan RAD. 3. Buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah atau step yang digunakan, kesulitan apa yang kamu rasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Jawaban nomor 1. Tahapan di dalam SDLC. A. Inisiasi invention. Tahapan inisiasi menjadi tahapan SDLC yang pertama. Biasanya tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan proposal proyek perangkat lunak. B. Pengembangan konsep sistem atau sistem konsep development. Setelah tahap inisiasi, tahap selanjutnya adalah tahap pengembangan konsep. Pada tahap ini, kamu akan diminta untuk menjelaskan mengenai lingkungan konsep yang akan dikerjakan, termasuk juga penjelasan mengenai dokumentasi, pengembangan manajemen, rencana, dan analisis area sistem. Selain itu, ada tahap kamu ini akan mempelajari bagaimana cara kerja sebuah sistem tersebut. Yang C. Sistem planning, perencanaan atau perencanaan sistem. Tahapan ini umumnya lebih mengenakan aspek feasibility study, yakni studi kelayakan pengembangan sistem. Adapun aktivitas yang dikerjakan pada tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Pembentukan tim konsolidasi. 2. Mengidentifikasi tujuan pengembangan serta ruang lingkup dari pengembangan yang akan dilakukan. 3. Mengidentifikasi masalah yang ada pada akankah dapat diselesaikan melalui pengembangan sistem. 4. Menentukan strategi yang digunakan selama proses pengembangan dan mengevaluasinya. 5. Menentukan prioritas teknologi yang akan digunakan atau pada pembelian aplikasi. Yang D. Analisis sistem atau sistem analisis. Analisis sistem ini adalah pada tahap analisis akan dilakukan beberapa tahap meliputi studi literatur. Studi literatur ini berguna untuk dapat menentukan kasus yang dapat ditangani oleh sistem dan juga mendefinisikan sebuah sistem. Pada tahap ini juga dituntut untuk menganalisis kebutuhan sistem dan juga membuat batas sistem penggunaan brainstorming. Dengan begitu, tim pengembangan jadi mengetahui kasus yang dapat dimodelkan dengan menggunakan sistem. Desain. Pada tahap ini, pengembangan akan mendefinisikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen serta fokus pada bagian cara agar dapat memenuhi berbagai fungsi dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sekarang yang F, perencanaan sistem. Pada tahap ini, fitur-fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan sebagai mendetail dengan aktivitas analisis interaksi objek dan fungsi pada sebuah sistem serta menganalisa dan membuat skema database. Selain itu, tahap ini juga akan merancang sebuah user atau interface. G. Pengembangan atau development. Setelah itu, tahap yang selanjutnya adalah tahap pengembangan, yakni mengubah perancangan ke sistem informasi yang kompleks. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh dan melakukan penginstalan pada lingkungan yang diharapkan oleh sebuah sistem. H. Interaksi dan pengujian atau intelligence and test. Tahap ini adalah integrasi. Pada tahap ini, pengembang akan mengimplementasikan sistem perangkat lunak dan telah memenuhi keadaan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional. Laporan analisis pengujian akan dilaksanakan dengan diarah oleh pengembang bagian penjaminan mutu atau quality assurance dan user. I. Tahap ini adalah diadakannya pelaksanaan perangkat lunak pada area produksi area pada user. J. Operasi dan pemeliharaan. Pada tahap ini akan dijelaskan tentang pekerjaan yang dilakukan untuk menjalankan dan memelihara sistem informasi pada area produksi lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang terakhir adalah
disposisi atau disposition. Tahap akhir itu mendeskripsikan aktivitas dan pengembangan sistem serta membangun data yang sesungguhnya sesuai dengan aktivitas user yang dilakukan. Jawaban soal nomor 2. Tabel perbedaan dari model sistem prototype, waterfall, dan RAD. 1. Perbedaannya adalah kalau prototype itu pengembang membuat program setengah jadi secara bebas. Yang 2, waterfall. Setiap langkah dilakukan sampai selesai baru berpindah. Spiral. Kalau spiral mirip dengan prototype namun ada analisis risikonya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu RAD. RAD dilakukan secara cepat karena tiap personel memiliki kemampuan untuk me-RPL. Jawaban nomor 3. Contoh aplikasi yang ada di sekitar kita atau sekitarmu adalah contoh penerapan dari pengembangan model sequential linear atau waterfall development model. Contoh dari pengembangan model pengembangan ini adalah pembuatan program pendaftaran online ke suatu instansi pendidikan. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftaran tidak perlu repot-repot langsung mendatangi instansi pendidikan. Teksnya adalah sebagai berikut. 1. Sistem program untuk pendaftaran dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan sistem database yang dibuat menggunakan MySQL dan diaplikasikan pada PC personal komputer dengan sistem operasi berbasis Microsoft, Windows atau Linux, dan sebagainya. Setelah program selesai dibuat, kemudian dipergunakan oleh user, programmer akan memelihara serta menambah atau menyesuaikan program dengan kebutuhan serta kondisi user. Terus, kelebihan model sequential linear atau waterfall development model ini adalah tahapan proses pengembangan tahap pasti, mudah diaplikasikan dan prosedurnya teratur. Cocok digunakan untuk produk software atau program yang sudah jelas kebutuhannya. Software dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir. Kekurangan dari model ini adalah proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali atau iterasi sering menyebabkan masalah baru. Terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal atau proses. Sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer atau pelanggan. Misalkan banyak permintaan atau keinginan dari usernya. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakan tahap per tahap dan prosesnya pengerjaannya akan berlanjut ke tiap tahapan bila sebelumnya sudah benar-benar selesai atau berlanjut. Perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk akan membuat bingung tim pengembangan yang sedang membuat produk. Misalkan di tengah jalan ada penambahan atau koreksi akan membuat semuanya jadi bingungan. Yang terakhir adalah perubahan di tengah adanya waktu kosong atau manggur bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim lain memutuskan pekerjaannya. Jadi ada sela-sela waktu yang tidak terisi, itu harus berurutan. Model sequential linear atau waterfall model ini sering disebut model pengembangan air terjun atau merupakan paradigma model pengembangan perangkat lunak paling tua dan paling banyak dipakai. Oke, bisa dilihat nih tabelnya. Oke, nah terus next. Oke, berikut adalah merupakan tahapan pengembangan model sequential linear waterfall, rekayasa dan pemodelan sistem informasi. Langkah pertama adalah dengan pembangunan kelurahan dan memilih bagaimana yang akan dijadikan tahapan mengembang perangkat lunak dengan memperhatikan hubungan dengan hardware, user, dan database. Desainnya ini adalah dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan sebuah rencana perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengodean atau coding. Proses ini berfokus pada struktur data, arsitektur perangkat lunak, presentasi interface, dan detail algoritma prosedural.
Pengkodean merupakan proses menerjemahkan rencana desain berbentuk yang dapat ditulis sebelum pengujian. Proses pemeliharaan ini merupakan bagian akhir dari siklus pengembangan dan dilakukan setelah perangkat lunak dipergunakan. Kegiatan ini dilakukan pada proses pemeliharaan antara lain corrective maintenance, yaitu mengoreksi apabila terdapat masalah pada perangkat lunak yang baru terdeteksi pada saat perangkat lunak dipergunakan. Kedua, adaptive maintenance, yaitu dilakukan penyesuaian perubahan sesuai dengan lingkungan baru. Yang ketiganya, preventive maintenance, bila perangkat lunak servis oleh pemakai, pemelihara ditujukan untuk menambah kemampuan seperti memberi fungsi-fungsi tambahan, peningkatan, dan sebagainya. Saya kira cukup sekian jawaban UTS RPL. Terima kasih Pak Agung.